Halo semuanya, aku Viola dari Departemen Sosial Lingkungan sebagai host Binsos. Nah, Binsos kali ini kita bukan hanya sekedar bincang-bincang bersama narasumber melalui live Instagram Hima MPM aja loh. Karena Binsos kali ini spesial, kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber secara langsung. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol menanyai narasumber seputar kebersihan kantin di lingkungan fakultasnya masing-masing. Penasaran? Ikutin aku terus. Oke, halo, boleh kenalin nama, angkatan berapa, dan dari fakultas mana? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Dita atau Cica, aku dari Prodi Mankom, Fakultas Ilmu Komunikasi. Angkatan? 22. Oke, kalau kakaknya? Saya Rehan Maulana dari FIB Sastra Rusia Angkatan 22. Halo, kenalin nama aku Nafadia. Aku angkatan 2023 dari Fakultas Keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan saya Agung Dwi Putra, kerapnya disapa Agung. Saya kebetulan mahasiswa pertukaran, saya dari Universitas Hasanuddin, angkatan 2022 dari Fakultas Hukum. Oke, kalau kakaknya? Oke, baik, perkenalkan nama saya Idul Akbar, biasa dipanggil Idul. Saya dari PMM Universitas Hasanuddin juga, angkatan 2020, dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Nama Mustika dari FMIPA angkatan 2020. Aku Tiara dari FMIPA 20. Untuk kebersihannya, karena yang satunya tuh kafe ya. Oh iya? Iya, dan itu tuh bersih, terjaga. Cuma yang satunya lagi tuh kayak kantin yang ada stand-stand gitu kan ya. Jadi, dan tempatnya juga lumayan sempit. Jadi antara area kantin dan area beli makan dan area makan tuh lumayan sempit. Jadi dan kadang kebersihannya kurang terjaga. Jadi kalau udah habis makan tuh nggak suka dibersihin langsung. Jadi kita juga mau makan jadi agak terganggu dengan bekas-bekas sampahnya. Cuman nggak selalu kayak gitu sih, cuma di beberapa kasus aja kalau emang bener-bener jam makan siang rame gitu. Cuma kalau yang emang lagi sepi, bersih-bersih aja sih ya. Oke, berarti emang kalau misalnya lagi jam makan pada ramai di situ tuh sampahnya biasa ditinggalin di situ berarti? Iya, sampahnya biasa ditanggalin di tempat duduk dan nggak dibawa lagi. Kalau dari hukum sih, kalau mau di range itu sekitar 8 lah. Karena udah menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, dan juga menyediakan tempat sampah di kantin-kantin supaya mahasiswa sudah makan bisa membuang langsung, jadi mengurangi sampah plastik dan menjaga lingkungan. Oke, kalau di FISIP? Kalau di FISIP sangat bersih ya, karena di FISIP itu berkolaborasi dengan pengelolanya untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Sebenarnya kalau di Vkom itu sekarang sih udah lumayan bersih. Cuma kadang itu banyak kayak sampah makanan, kayak bekas makanan tuh kan. Terus banyak juga sampah bekas rokok. Itu Oke. ya itulah ya. Ya jadi masih banyak itulah awareness-nya yang belum muncul gitu tentang sampah yang ada di kantin. Oke, kalau di FIB sendiri? Kalau FIB sebenarnya 11-12 sama ini ya, tapi dari skala 1 sampai 10 mungkin 7 ya, karena ada banyak puntung rokok dan lain-lain. Mungkin itu aja. Sebenarnya kalau dibilang bersih banget enggak, tapi kalau dibilang kotor banget juga enggak. Kalau menurut aku pribadi sebagai mahasiswa baru yang belum tahu banyak gitu ya, kantin FKEP tuh sebenarnya nggak terlalu banyak sampah. Cuman kayak yang jadi permasalahan itu sempit dan leganya aja sih gitu. Tapi kalau dari segi kebersihan sebenarnya nggak terlalu kotor banget juga gitu. Tapi nggak yang bersih banget gitu juga enggak gitu. Nggak yang kantin sehat banget tuh enggak gitu. Oh iya, berarti masih bisa untuk dinikmati juga ya? Iya bisa. Kalau tempat sampah Udah memadai aku belum? tuh kayak belum pernah lihat tempat sampah di FKEP kantin itu. Iya, tapi aku kurang tahu sih. Tapi yang aku lihat kalau aku ke kantin itu nggak ada tempat sampah khusus gitu loh. Kurang banyak sih ya menurut aku, soalnya emang kadang tempat sampahnya juga penuh terus gak dibersihin juga gitu. Kalau di Vkom sendiri jujur jauh banget kalau misalnya buat tempat sampah. Paling ada juga trash bag gitu loh. Iya, Cuman betul. trash bag tuh suka beliberan ya Iya. kalau misalnya itu. Jadi ya kurang lah. Kurang ya. Kalau di FIB? Lumayan kurang, tapi nggak kurang kok. Gimana tuh? Gimana? Jadi lumayan memadai kok. Ya berarti ada lah ya, cuma masih belum tersebar di titik-titik itu ya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa banget kok, sejujur-jujurnya ya. Skala aja kali ya, Iya. biar enak. Dari 1 sampai 10, 6. Kenapa 6?
Iya, pokoknya cobain aja sendiri deh. Kalau di FIB? Berapa ya? 7. Soalnya ada yang pakai tangan dan sarung tangan, ada yang langsung pakai tangan gitu loh. Oke. Kayak gorengan tuh kan ambil aja gitu. Oh, kalau menurut aku, kalau kebersihannya untuk makanan-makanannya terbilang lumayan bersih karena kita sendiri ngelihat gimana dia bikinnya dan dipakai tempat tertutup juga untuk nyimpan makanannya. Kalau variasinya juga lumayan banyak sih ya. Pembuatannya higienis sih menurutku. Kalau dari FISIP? Kalau di FISIP tuh sangat higienis ya, karena di FISIP tuh sangat terjaga tentang kebersihan lingkungannya. Apalagi makanannya di FISIP tuh bervariasi banget. Apalagi kami dari mahasiswa PMM dari Makassar sangat cocok dengan. Oke. Kalau dari kesehatan makanan sih bervarian, ada yang makanan berat juga dan ringan, ada yang lebih bergizi juga, contohnya sayur-sayuran, ada batagor yang juga mendominasi untuk gizi, dan juga ada yang mungkin untuk memberatkan badan dan lain sebagainya, itu sih. Menurut aku masih relatif oke sih. Kalau menurut aku untuk dibilang sehat, lumayan sehat karena jarang proses food gitu. Jadi kebanyakan whole foods yang bikin sendiri gitu. Jadi bukan yang instan gitu. Jadi lumayan sehat sih ya, terbilang sehat. Sejujurnya belum, karena banyak yang kayak makanan berminyak kayak gitu itu kan ya di luar sehat lah gitu. Paling ya boleh contoh kantin kedokteran ya Kak. Yang sehat. Kalau di FIB? Jauh sih, jauh. Masih banyak gorengannya. Aku hampir semuanya udah hampir pernah. semuanya. Iya, kecuali FTG sih. Oke, kalau kakaknya? Kalau aku sih di FIB aja ya. Soalnya cinta FIB gitu. Oke, cinta fakultas sendiri ya. Di hukum, di FISIP, dan di FEB. Kalau kakaknya? Di FMIPA ya pernah, di FISIP dan hukum. Oh, aku udah pernah nyoba FISIP, FIB, terus juga aku pernah nyoba Vkom, pernah nyoba Faperta, terus juga pernah ya? nyoba. Iya, lumayan banyak. Aku lupa sih, kayaknya itu aja deh. Kalau kakaknya? Sama sih. Sama. Oke. Paling bersih ya sejauh ini. Aku baru lihat Vkom sih. Soalnya mereka tuh kantinnya tuh kayak di dalam gedung gitu. Dan gedungnya tuh sirkulasi udaranya lumayan bagus, terus terang. Sedangkan kantin FIPA itu outdoor. Jadi tertutup cuma outdoor dan kalau misalnya karena dia pakai kayak atapnya tuh yang kayak apa sih aluminium gede, itu panas banget kalau siang. Nah, sedangkan kalau yang aku cobain yang paling better tuh yang di Vkom sih, dan itu tempatnya adem, tempat duduknya juga enak, dan mereka ada nyediain saung-saung gitu, jadi menurut aku oke. Kalau aku mau bandingin kantin hukum dengan FISIP sih, itu lebih prefer ke FISIP. Kenapa? Tadi juga dijelaskan oleh saudara itu tentang kantin FISIP itu lebih bersih dan lebih menjaga lingkungan juga, walaupun keduanya menerapkan prinsip 3R, tetapi yang lebih diterapkan atau mengimplementasikan tentang sistem itu 3R itu ke FISIP sih. Ya kalau aku sih FISIP dan FMIPA. Oh iya. Karena kan aku kemarin makan di FMIPA dan FISIP lebih bagus dalam pengelolaannya. Tetap FISIP Iya, ya tetap berarti. Ya, menurut aku udah so far cukup bersih, cuma memang kendala terbesarnya tuh kursi, Oh iya, karena area rame makan, karena nggak menampung anak Unpad yang sebanyak ini kan. Jadi kita pun kalau mau makan berdesak-desakan, terus kayak ganti-gantian, jadi gimana gitu ya. Jadi nggak semangat gitu mau makan. Fapsi. Kenapa? Fapsi sama kedokteran sih. Kalau Fapsi itu tempatnya rapih banget, apalagi di kantin yang barunya itu. Terus makanan mereka tuh rasanya clean, enak, dan bersih gitu aja. Oke, kalau dibanding sama fakultas sendiri? Jauh sih. Sebenarnya kurang nyamannya apa ya? Mungkin FIB sih. Sorry banget ya, Bro. Kenapa tuh? Langsung ada orangnya di sini. Kenapa tuh? Ya karena pertama sama aja sih kayak Vkom asap rokok, tapi di FIB itu tempatnya tertutup kan. Kalau Vkom kan gitu emang ya? terbuka kan. Iya, jadi ya. terus panas juga sih. Oke. Gimana nih tanggapannya anak FIB? Ya bener sih. Setuju ya. Aku Gak pernah nyobain yang sampai kayak merasa Oh iya. iya jujur, karena beberapa kayak misalnya di FIB aku nggak makan, tapi aku nemenin temen makan ya. Waktu itu lagi crowded banget, jadi nggak nyobain, tapi nggak pernah lihat-lihat juga gimana kondisinya bersih atau enggak, jadi nggak bisa memutuskan mana yang paling jorok gitu ya. Nggak tahu juga. Kalau sampai saat ini belum ada sih. Oke, belum ada ya. Ya belum ada sih. Oke, mantap. Berarti so far beberapa kantin fakultas di Universitas Padjadjaran kebersihannya udah terjamin ya.
pastinya juga aspirasi sih kepada pihak fakultas atau dekanat untuk menaruh titik-titik tempat sampah sih, dan juga memperbanyak lagi supaya bagaimana kita juga mahasiswa lebih sadar, dan juga ada himbauan lah banyak buang tempat sampah sembarangan, walaupun memang itu dari kesadaran diri ya, tetapi kalau diingatkan kembali itu bisa lebih menjaga lingkungan. Oke, kalau dari kakaknya? Kalau aku sih lebih menitik beratkan pada kesadaran diri masing-masing, karena walaupun dekanat memberikan pengelolaan sampah yang baik, tapi dari diri kita belum ada kemauan untuk percaya diri itu. Mungkin kalau misalkan dari segi kebersihan, kitanya sih balik lagi ke mahasiswanya yang harus kayak lebih aware lagi sama sampahnya mereka, supaya mereka tuh kan di kita tuh tempat sampahnya dikit kan, cenderung nggak ada gitu. Nah, dari segi mahasiswanya juga mereka harus aware gitu, kalau misalkan mereka udah makan tuh jangan sampai ada yang buang sampah sembarangan gitu, supaya kantinnya bisa tetap ada di range yang bersih itu, nggak jadi berkurang gitu, nggak jadi kotor gitu. Oke. Kalau aku dari buat FMIPA sih, kalau bisa kursinya tuh jangan yang digabung panjang gitu, pisah-pisah, karena kan nggak semua orang mau makan bareng juga ya. Terus kayak kalau bisa juga kebersihan meja-mejanya itu kalau habis makan langsung dibersihin. Oke, kalau dari kakaknya? Kalau dari aku ini sih lebih ke pertama sirkulasi udara kantinnya. Beberapa kantin tuh yang aku bilang masih panas, walaupun di outdoor tuh jadi kayak tetap panas, dan takutnya itu tuh bisa ngekontaminasi makanannya juga. Terus yang kedua sama sitting areanya itu kurang, karena beberapa tuh kayak digabung kayak 4, 10, 8, iya sempit banget. Jadi kayak padahal kan kita banyak ya kayak tempat-tempat kayak lapangan-lapangan nggak kepake gitu kan. Nah itu tuh kan kita bisa pakai tempat makan gitu, kantin kan, atau enggak communal space yang kita bisa bawa makanan dari mana aja gitu. Nah, pertama itu kantin harus dari packingannya juga ya, packagingnya juga harus rapi gitu. Terus tempat-tempatnya bahkan kayak diperhatiin indoor sama outdoornya. Kayak kalau outdoor ya boleh gitu ngerokok, tapi kalau indoor mending jangan. Terus ya udah dari penyajiannya juga kayak masih banyak banget yang pakai bumbu-bumbu instan yang gak enak gitu loh, Rita. Bener Jadi sakit banget ya? Iya. Jadi kayak ya perlu aja sih dari cara pengolahannya, terus kebersihan dapurnya. Itu penting banget. Oke, kalau di kakaknya? Kalau saya 11-12 sih, tapi lebih ke itu sih, lebih ke banyakin tong sampah. Karena itu kan kita banyak limbah plastik, jadi lebih enak gitu dibuangnya. Oke, berarti pendapatnya hampir mirip ya, terutama di Vkom dan FIB ini permasalahan utamanya adalah tong sampah. Oke, terima kasih Kak. Boleh say hi dulu, bye-bye.